Shalom sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang berjudul Menghormati Tuhan di dalam 1 Tawarik pasal 13 ayat 1-14. Saya akan baca ayat 10 sebagai inti dari perenungan kita saat ini. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Setiap negara di dunia ini memiliki budaya yang berbeda untuk menunjukkan rasa hormat ketika memberikan sesuatu kepada orang lain. Di Myanmar misalnya, anak-anak diajar untuk menggunakan kedua tangan bila memberi sesuatu kepada orang tuanya atau orang yang lebih tua dari mereka. Di Singapura, termasuk negara di Asia pada umumnya, tidak sopan bila menyerahkan sebuah kartu nama dengan satu tangan saja. Dan sangat kasar bila seseorang melemparkan kartu itu ke atas meja penerimanya. Untuk menunjukkan rasa hormat, orang-orang di Singapura harus menyerahkannya dengan kedua tangan. Sahabat kebenaran, dalam 1 Tawarik pasal 13, kita melihat betapa pentingnya menunjukkan rasa hormat kepada Allah. Daud sebenarnya berniat baik ketika memutuskan untuk mengembalikan tabut Allah ke kota Daud atau Yerusalem. Namun, selama proses pemindahan, Uzza menyentuh tabut itu supaya tidak terjatuh dari kereta. Meskipun Uzza memiliki maksud yang baik, tapi dia melanggar kekudusan Tuhan, dan Allah menyambarnya sehingga mati. Mengetahui hal itu, Daud tercengang dan sakit hati karena kemarahan Allah. Mengapa Tuhan menanggapi hal itu demikian keras? Pada akhirnya Daud sadar bahwa apa yang ia lakukan untuk Allah harus dilakukan dengan hormat dan sesuai dengan petunjuk khususnya. Allah telah memerintahkan agar tabut Allah itu diangkat oleh anak-anak Kehat dengan kayu pengusungnya, bukan dengan kereta. Dan tidak seorang pun boleh menyentuhnya. Di dalam Keluaran pasal 25 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkat. Di dalam Bilangan pasal 3 ayat 30, firman Tuhan berkata demikian. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Di dalam Bilangan pasal 4 ayat 15, firman Tuhan mengatakan bahwa Harun dan anak-anaknya harus menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan. Orang-orang Kehat boleh mengangkat barang-barang itu, tetapi mereka tidak boleh mengenai atau menyentuh barang-barang kudus itu, karena mereka nanti akan mati. Sahabat kebenaran yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak di antara kita mengira bahwa tindakan kita sudah menghormati Tuhan, padahal itu justru kejahatan di mata Tuhan. Motivasi yang baik atau tujuan yang baik belum tentu menyiratkan cara yang baik. Dalam Amsal pasal 14 ayat 27 tertulis, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Apa yang dipelajari Daud adalah sesuatu yang juga perlu kita tanamkan dalam hati. Menunjukkan rasa hormat kepada Allah berarti belajar mengetahui apa yang Dia inginkan kita lakukan, dan kemudian sungguh-sungguh menaatinya. Untuk menyenangkan Tuhan, kita harus melakukan pekerjaannya sesuai kehendaknya, apapun itu, termasuk pelayanan kita kepada Tuhan. Marilah kita menghormati Tuhan dengan selalu menaati kehendaknya. Akhir kata, menghormati Tuhan hanya ditunjukkan lewat ketaatan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.